pertama dalam siklus akuntansi perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Siapa yang ingat? Pertama ngapain? Adanya apa? Akun bukan? Sebelum akun? Transaksi. Bukti transaksi, pinter sekali. Nanti baru ke akun ya. Memang kalau awal pencatatan kita di akun, tapi awal pencatatan akun itu dapat dari mana? Dari bukti transaksi. Jadi dari awal, satu bukti transaksi, kemudian kita masukkan ke akun yang tepat di jurnal umum. Udah jurnal umum kita harus kumpul-kumpulin di buku besar, nanti saldo-saldo buku besar jadilah neraca saldo. Neraca saldo itu masih kenapa disebut trial balance, itu masih neraca saldo trial balance ya namanya. Nah, itu berarti semua akun masuk ke neraca itu, mau akun laba rugi maupun akun harta utang modal masuk ke satu neraca, makanya disebut trial balance itu. Nah, sudah itu kan ternyata pas mau laporan, tugas kita kan mau bikin laporan keuangan. Pas mau laporan harus ada jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian udah kita pelajari dong ya. Ternyata ada akun-akun yang butuh penyesuaian sebelum kita laporkan, itu udah. Nah, kemudian terakhir yang kemarin setelah jurnal penyesuaian, kita buatlah laporannya, ceritanya kita udah nyampe ke 31 Desember mau bikin laporan laba rugi kita bikin, hasilnya kita tahulah perusahaan kita ini laba atau rugi. Nah, setelah kita bikin laporan, kita itu kan nanti bukannya berhenti perusahaannya tutup atau perusahaannya dibakar selesai, enggak. Tetapi perusahaan kita kan mau jalan lagi. Nah, untuk jalan lagi kan berarti kita mau buka lembaran baru nih di periode baru. Nah, di periode baru itu berarti kita harus menyusun neraca yang baru. Kan mau memulai hidup baru ceritanya, mulai lagi 2 Januari 2021 buka lagi nih tokonya setelah selesai laporan dapat laba 2.400.000 kemarin toko Suci Pedagang Jujur itu ya. Kan udah selesai ya yang itu. Nah, pas mau buka di awal Januari ini, di pagi yang cerah awal Januari mau buka toko, lah ada beberapa akun yang masih tercatat di neraca saldo kita yang dulu itu ada di situ. Ada akun beban, ada akun jumlah penjualan, pembelian. Padahal pada saat kita buka toko baru pagi-pagi ini di 2 Januari memulai periode baru, pendapatan kita kan sudah dicatat di laba rugi. Masa masih muncul di periode berikutnya? Penjualan udah dicatat jadi laba rugi. Pembelian juga. Berarti ada beberapa akun yang harus ditutup atau dienolkan di buku besarnya. Sampai sini ngerti? Nah, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Bu. Nah, udah ngerti kenapa kita mesti bikin jurnal penutup? Ngerti, Bu. Pinter. Jadi kan di buku besar penjualan itu ada saldo sekian juta, berapa sih penjualan Suci Pedagang Jujur kemarin, penjualan 27 juta apa berapa. Ada saldo segitu kan. Padahal sebenarnya di periode baru saldo itu teh udah nggak ada kan, udah dijadikan laba. Nah, kalau kita catat di periode berikutnya, ngadadak we pagi-pagi tanggal 2 Januari ada penjualan 27 juta. Kan bohong banget, nggak ada. Makanya harus dienolkan gitu. Untuk mengenolkan itulah menggunakan jurnal penutup. Ini nih yang mau Ibu jelaskan sekarang. Ada akun apa saja yang harus dibuatkan jurnal penutup? Ini adalah akun-akun yang tidak real, udah nggak ada lagi angkanya itu. Beda dengan akun harta, contoh gedung, uang kas, mobil, utang, itu tetap ada. Di periode awal, periode berikutnya tanggal 2 Januari 2021 itu mobil perusahaan kan tetap ada. Kemudian gedung perusahaan tetap ada, maka di buku besar tetap harus ada angkanya. Tetapi beban, apakah ngedadak ada? Kan enggak, makanya harus dienolkan. Gampang ngapalinnya, hanya 4 ini aja yang perlu jurnal penutup. Yaitu pendapatan, beban, prive, dan ini pasangannya ikhtisar laba rugi. Kenapa Bu pasangannya ikhtisar laba rugi? Karena pendapatan, beban, dan prive ini udah tercatat di laba rugi.
Akuntansi itu nggak bisa ada angka ujuk-ujuk datang tanpa ada pasangannya. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, ini kalau untuk perusahaan jasa yang atas nih ya, pendapatan perusahaan jasa itu kan hanya pendapatan aja, misalnya yang dulu usaha bengkel, ya pendapatan dari usaha bengkel. Atau ada pendapatan dari usaha lainnya mungkin ya kalau jasa ya. Nah, udah aja pendapatan ikhtisar laba rugi. Angka di sini pendapatan kan biasanya posisinya di kredit. Di buku besar itu saldo normal pendapatan adalah kredit. Maka kamu masukkan ke debit angkanya, pasangannya ikhtisar laba rugi. Udah selesai. Maka kalau ini, angka ini kamu masukkan ke buku besar pendapatan, nanti angka pendapatan itu akan jadi apa Firstly? Nol. Pinter. Ibu mah licik milihnya Firstly. Nol aja yang gampang soalnya jawabannya nol. Coba jawabannya yang akar pangkat 2 gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau perusahaan jasa. Nah, sekarang perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang yang jadi pendapatan itu adalah penjualan, pembelian, retur pembelian yang udah masuk semuanya. Udah kan hitung HPP dan laba rugi yang kemarin Ibu tugaskan? Coba Fikri, udah belum? Udah ya, udah ada yang mah pinter, udah tugas-tugas Maya. Coba Mus'ab, tugas menghitung laba dengan pendekatan HPP udah belum? Udah belum ya? Jawabannya Belum. Jawabannya kok gitu ya, nggak kedengeran, pura-puranya jelek sinyal. Nah, nanti dikerjakan ya, karena akan divideokan. Kamu udah ditugasin kemarin juga, yang fotonya Ibu kasih udah. Nih, jadi untuk akun-akun, lihat aja jurnal penutup itu kebalikannya aja dari saldo normal dia. Penjualan itu kemarin posisinya kan di kredit. Maka kalau untuk jurnal penutupnya kamu taruh di posisi debit. Ini kenapa mesti tiga-tiganya, Bu? Nah, ini boleh aja mau satu-satu. Penjualan debit, ikhtisar laba rugi kredit, angkanya angka penjualan. Retur pembelian, debit, ikhtisar laba rugi kredit, angkanya angka retur pembelian. Potongan pembelian, debit, ikhtisar laba rugi kredit, angkanya angka potongan pembelian. Boleh-boleh aja, tapi kalau pingin cepet boleh. Yang debit semuanya, ikhtisar laba rugi kredit, ini angkanya dijumlah. 3 ini jumlah ke sini gitu ya, boleh aja. Toh tujuan kita adalah untuk mengenolkan ini kalau mau dimasukkan lagi ke buku besar. Ceritanya kalau rajin sebenarnya setelah neraca lajur bikin jurnal penutup, masukin lagi ke buku besar agar buku besar penjualan menjadi 0. Tapi gak usah, gak apa-apa. Yang penting kamu tahu aja jurnal penutup. Demikian juga jurnal penutup untuk pembelian. Posisi pembelian di neraca lajur, itu kemarin posisi pembelian ada di debit. Nah, sekarang posisikan di kredit. Beban-beban posisinya jadi kredit. Ini di jumlah 3 ini, ikhtisar laba ruginya debit. Nah, kemudian labanya. Ingat, ikhtisar laba rugi tetap harus ada. Karena modal kita sudah menjadi laba. Kalau laba di neraca lajur 2.400.000, ingat neraca lajur, langsung ingat kalau Ibu ngomong neraca lajur, buka buku catatannya. Neraca lajur perusahaan pedagang jujur kemarin, posisi laba 2.400.000, di laba rugi itu adanya posisinya di debit. Maka masukkan ke kredit di sini. Kalau seandainya perusahaan rugi, maka angka modal di sini nulisnya debit apa kredit? Coba jawab oleh KM. Ya, Bima, ketua kelas, penggantengnya se-Indonesia. Kemana KM kalian? Siapa tuh yang mau bantu jawab? Kalau rugi nih nulis modalnya sebelah mana? Debit apa kredit? Debat.
Mm-mm. Karena kalau pas neraca lajur perusahaan mengalami rugi, di neraca lajur pasti angka kerugian itu posisinya di kredit. Maka untuk ditutup dia simpen di debit. Kemudian prive juga harus ditutup. Karena kan prive harus nol. Masa pas buka toko ujuk-ujuk dinyatakan sudah ada prive? Kan nggak mungkin. Pas baru buka periode baru. Maka prive, tadinya prive di debit, sekarang posisikan di kredit. Baik, ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan?